Yang pertama, pernyataan tadi meskipun oleh beberapa ulama hadis, oleh beberapa ulama hadis dinilai sebagai hadis yang lemah, bahkan ada yang memandangnya sebagai hadis yang palsu. Itu pandangan beberapa ulama hadis. Karena saya mungkin sudah pernah menjelaskan, ada perbedaan antara ulama hadis dengan ulama sufi dalam menilai satu pernyataan yang dianggap sebagai hadis. Kalau ulama hadis itu kriterianya, sebuah hadis dianggap sahih jika memenuhi 5 syarat. 1, sanadnya bersambung, mulai dari muharrij yang menghimpun hadis, misalnya Imam Al-Bukhari, sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya yang kedua, semua periwayat yang ada di dalam sanad itu mesti adil. Yang ketiga, semua mesti dhabit, cerdas, kuat hafalannya. Yang keempat, tidak ada ilatnya, tidak ada cacatnya yang tersebut. Yang kelima, tidak boleh sas, tidak boleh bertentangan baik dengan Al-Quran atau dengan hadis yang lebih kuat. Itu syarat menurut ulama hadis. Nah, yang berbeda antara ulama hadis dengan ulama tasawuf itu adalah syarat bersambungnya sanad. Karena kalau ulama hadis mesti pernah ketemu, ya paling tidak hidup sesama, terbukti hidup dalam satu kurun waktu yang sama. Tapi kalau ulama tasawuf tidak mesti seperti itu, ya, karena ada namanya kasyaf, tersingkapnya hijab, ya, kan Nabi bisa saja menyampaikan sesuatu kepada umatnya meskipun Nabi sudah wafat 1400-an tahun yang lalu. Tapi bisa saja kita yang hidup saat ini mengalami kasyaf, Allah singkapkan hijab, lalu Rasulullah menyampaikan kalimat-kalimat kepada diri kita. Ini dianggap tersambung atau tidak? Ulama hadis mengatakan oh tidak, karena sifatnya subjektif. Tidak bisa kita menilai pernyataan orang lain yang mengaku kasyaf itu. Apalagi kalau misalnya diterima di dalam mimpi, kita tidak bisa mengukur mimpi orang lain. Tapi kalau ulama tasawuf menerima itu. Nah, pernyataan tadi sebagai contoh. Jadi kalau beberapa ulama hadis menilai itu lemah, tapi ulama tasawuf itu menerima pernyataan tersebut. Laulaka, seandainya bukan karena engkau, bukan karena engkau, maksudnya Nabi SAW. Seandainya bukan karena engkau ya Muhammad, bukan karena engkau ya Muhammad, ma khalaqtul asya, saya tidak menciptakan sesuatu. Di riwayat yang lain disebut ma khalaqtul aflaq, ya, saya tidak, maknanya kurang lebih sama, saya tidak menciptakan makhluk. Ya, makna dari pernyataan tersebut, Allah itu pada awalnya kansan mahfiyan, kuntukan san mahfiyan. Awalnya saya adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Pada awalnya Allah perbendaharaan tersembunyi. Karena pernah yang ada hanya Allah. Selain Allah tidak ada. Makhluk tidak ada, zaman pun tidak ada, tempat tidak ada. Yang ada hanya Allah. Kan Allah ada. Walam yakun syai'un ghair. Selain Allah tidak ada. Yang ada hanya Allah. Kuntukan san mahfiyan, saya adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Fa ahbabtu an u'raf, saya ingin untuk dikenali, kata Allah SWT. Saya ingin untuk dikenali. Fa khalaqtul khalqa, maka saya kemudian menciptakan makhluk. Fa bi arafuni, maka denganku lah mereka kemudian mengenali saya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan pertama kali itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama diciptakan oleh Allah menurut para ulama tasawuf. Awwalu ma khalaqallahu ruhu nabiyyika ya Jabir. Yang pertama diciptakan oleh Allah adalah ruh nabimu wahai Jabir. Di riwayat ini disebut nur nabimu wahai Jabir. Itu pernyataan Nabi kepada sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu anhu. Sekali lagi pernyataan ini dinilai lemah oleh ulama hadis, tapi ulama tasawuf menerima itu. Ya. Jadi yang pertama diciptakan adalah nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disebut dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tidak sama dengan fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara fisik manusia pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Tapi secara ruh yang pertama itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Adam Abul Basar, bapaknya manusia secara basar,
secara fisik. Tapi kalau Rasulullah SAW Abul Arwah, bapaknya ruh. Yang pertama Allah ciptakan ruh Nabi SAW, ruh Nabi SAW, nur Nabi SAW. Melalui nur Nabi itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan makhluk yang lain. Maka di dalam hadis disebutkan, seandainya bukan karena engkau, saya tidak akan menciptakan makhluk. Jadi melalui wasitah, melalui perantaraan nur Nabi itulah diciptakanlah makhluk-makhluk yang lainnya. Maka kebalikannya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menuju kepada Allah, tidak bisa langsung-langsung. Tidak bisa kita langsung-langsung kalau ingin menuju kepada Allah. Kita ini tercipta melalui wasitah nurnya Nabi. Nah, pada saat kita ingin menuju kepada Allah, harus melalui jalur itu juga, melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana kita tidak mengenali Nabi ini dengan pengenalan yang baik? Maka kita melalui orang yang mengenali Nabi. Itulah yang disebut dengan silsilah mursyid. Rasulullah SAW misalnya mengajarkan kepada sahabat Imam Ali karramallahu wajhah. Imam Ali karramallahu wajhah mengajarkan kepada Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri radhiyallahu anhu mengajarkan kepada muridnya Habib al-Ajam. Begitu seterusnya sampai ke bawah, sampai kepada diri kita ini. Maka berjalanlah menuju kepada Allah SWT melalui tuntunan orang-orang yang mengenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi paling tidak Pak, yang sederhananya, yang simpelnya, yang simpelnya adalah perbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak salawat. Itu cara kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang bertanya, apa yang Allah lakukan sekarang? Jawabannya sekarang Allah bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa, tidak pernah putus bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka wahai orang-orang yang beriman, salawat juga lah dan ucapkan juga salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu asal kita, dan seperti itu pula cara kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu Pak. Wallahu a'lam.